Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman nyata seorang pemuda yang merasa iba dan mencoba menolong gadis di pinggir sungai. Namun apa yang terjadi setelah itu membawanya ke alam yang tak bisa dijelaskan logika. Aku kira dia gadis yang tersesat di sungai, ternyata separuh tubuhnya adalah buaya. Awalnya aku cuma pengin mancing sore-sore di sungai belakang kebun. Tempat itu memang sepi, tapi airnya jernih dan tenang. Tapi hari itu beda. Ada suara tangisan dari balik semak pinggir sungai. Aku lihat seorang gadis duduk gemetar. Rambutnya panjang basah, bajunya compang-camping, dan matanya kosong. "Adek, kamu kenapa?" tanyaku sambil pelan-pelan mendekat. Tapi saat aku pegang pundaknya, dia menoleh. Bukan dengan wajah panik, tapi senyum. Senyum lebar yang bikin darahku turun ke kaki. Dan saat aku melangkah mundur, tubuhnya bangkit. Separuh dari perut ke bawah bukan manusia. Itu sisik. Sisik besar dengan ekor panjang yang bergerak. Aku jatuh. Badanku kaku. Tapi tiba-tiba dunia sekeliling berubah. Suara jangkrik hilang. Air sungai membeku. Dan aku sadar, aku gak lagi di dunia yang sama. Semua berawal dari rasa iba. Tapi siapa sangka, satu langkah kecil itu menarikku ke dunia yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Dan setelah aku kembali, hidupku gak pernah sama lagi. Berani nonton sampai akhir? Tapi jangan salahkan siapapun kalau malam ini kamu dengar suara tangisan dari arah sungai. Gimana kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Namaku Rama. Aku tinggal di sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan dan sawah. Tak banyak yang bisa kulakukan di sini selain membantu ayah berkebun dan sesekali memancing di sungai yang mengalir tenang di balik kebun pisang belakang rumah kami. Sungai itu selalu sepi, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin dibagikan pada siapapun. Sore itu, langit agak mendung. Awan menggantung rendah seperti menyimpan sesuatu. Tapi entah kenapa aku tetap ingin memancing. Ada sesuatu yang seperti menarikku ke sungai. Seolah ada suara halus yang memanggil-manggil dari kejauhan. Aku melewati jalan setapak, membawa ember kecil dan kail. Aroma tanah basah tercium kuat, dan suara aliran sungai mengalun pelan, menenangkan. Tapi langkahku terhenti begitu sampai di tepian sungai. Di seberang, di balik semak ilalang, aku melihat seseorang. Seorang gadis. Duduk membelakangi arahku, dengan rambut panjang menjuntai menutupi punggungnya. Bajunya lusuh, dan tubuhnya tampak gemetar. Seperti orang yang tersesat atau habis mengalami sesuatu yang buruk. Tanpa berpikir panjang, aku berteriak, "Mbak, kamu kenapa?" Tapi tak ada jawaban. Aku menyeberangi sungai kecil itu, airnya hanya setinggi lutut. Suaraku makin pelan karena rasa cemas mulai menyelip di dada. Saat aku mendekat, dia bergeming. Seolah tak mendengar apa-apa. Tanganku hampir menyentuh pundaknya ketika dia berbalik. Matanya kosong, bibirnya pucat, tapi wajahnya cantik. Sangat cantik. Ada sesuatu dalam tatapannya yang tidak bisa kugambarkan. Seperti jauh. Seperti dia bukan dari sini. Aku kedinginan, bisiknya lirih. Aku berjongkok di sampingnya, mencoba menenangkannya. Tapi saat aku berniat membantunya berdiri, kakiku terpeleset dan aku jatuh ke tanah basah. Refleks tanganku meraih bagian bawah tubuhnya. Dan saat itu terjadi,
Jantungku nyaris berhenti. Kulit di bagian bawah tubuhnya bukan kulit manusia. Itu sisik. Sisik besar dan kasar, mengkilap seperti sisik buaya yang pernah kulihat di TV. Tapi bentuk tubuhnya masih menyerupai manusia. Hanya saja, mulai dari pinggul ke bawah, tubuh itu berubah. Membentuk ekor panjang seperti reptil. Aku terdiam. Tak bisa bicara. Tubuhku membeku. Gadis itu tersenyum. Bukan senyum bahagia. Tapi senyum menyeramkannya membuat tengkukku merinding. Sungai yang tadi mengalir tenang tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, seperti desisan dari perut bumi. Dan sebelum aku sempat berlari, tubuhku seperti disedot ke dalam air yang mendadak berubah hitam. Aku mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Dunia tiba-tiba gelap. Semua hilang. Aku seperti ditarik ke kedalaman yang tak berujung. Dan di sanalah, petualangan ini benar-benar dimulai. Aku membuka mata perlahan. Tapi yang kulihat bukan lagi sungai. Bukan juga hutan atau rumah di kampungku. Semua terasa asing. Aku berada di tempat yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Langit berwarna biru keunguan. Pepohonan di sekelilingku menjulang tinggi, tapi batang dan daunnya tampak seperti kristal. Tanah yang kupijak berkilau seperti pasir emas. Dan udara tak berbau. Tak berangin. Semuanya terlalu tenang, terlalu sunyi. Aku duduk, menatap sekeliling. Jantungku masih berdegup kencang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi saat aku berbalik, gadis itu ada di sana. Berdiri dengan rambut panjang menjuntai, matanya tetap kosong, tapi tubuhnya kini sudah berubah sepenuhnya. Dia bukan gadis biasa. Separuh tubuhnya benar-benar buaya. Tapi bukan buaya seperti yang kita kenal. Sisiknya bersinar, matanya berkilat seperti berlian hijau. Aura di sekitarnya dingin. Tapi bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk ke dalam dada, ke dalam pikiran, hingga aku tak mampu berpikir jernih. Aku sudah memilihmu, ucapnya pelan, tapi nadanya menusuk, seperti bisikan ribuan suara sekaligus. Maksudmu apa? Ini di mana? Teriakku, tapi suara itu tak menggema. Tak disambut apa-apa. Hanya dia yang berdiri diam menatapku. Dunia ini tak bisa dimengerti dengan logika manusia. Tapi kamu datang karena kamu iba. Kamu datang karena hatimu masih bersih. Dan itu sebabnya kamu bisa masuk ke sini. Aku menggeleng. Menolak semua ini. Ingin berlari. Tapi kakiku berat. Seperti menancap di tanah emas yang memijarku dengan sesuatu yang tak terlihat. Lalu, dia menghampiriku. Tangannya, yang seperti tangan manusia, menyentuh dadaku. Dan saat itu, seolah pikiranku ditarik masuk ke dalam pikirannya. Sekilas aku melihat masa lalu. Tapi bukan masa laluku. Aku melihat hutan yang terbakar. Sungai yang kering. Wajah-wajah manusia yang tertawa sambil membuang sampah ke air. Lalu sosoknya, gadis itu, berubah jadi anak kecil yang menangis sendirian di tepi sungai. Di sekelilingnya, bangkai ikan mengambang. Udara penuh kabut hitam. Dia menangis sambil memeluk tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa. Sungai ini pernah hidup. Tapi manusia membunuhnya perlahan. Aku penjaga terakhirnya. Aku tersentak. Semua kilasan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi rasanya seperti berabad-abad. Dan entah kenapa, air mataku jatuh. Bukan karena takut.
tapi karena perih yang kurasakan dari dalam dirinya. Tiba-tiba, gemuruh datang dari balik pohon kristal. Suara seperti ribuan hewan datang mendekat. Tapi tak terlihat wujudnya. Hanya suara. Lalu suara itu berubah jadi tangisan, jeritan, bisikan, teriakan. Gadis itu menoleh padaku, wajahnya pucat. Kau harus memilih, Rama. Tetap di sini, atau kembali. Tapi jika kembali, kau tak akan lagi menjadi manusia sepenuhnya. Tubuhku bergetar. Nafasku sesak. Dan sebelum aku bisa menjawab, semuanya mulai retak. Tanah di bawah kakiku pecah. Udara menjadi berat. Suara itu makin keras, dan dunia ini mulai hancur. Dalam kekacauan itu, aku hanya sempat melihat satu hal terakhir sebelum semuanya gelap. Wajah gadis itu tersenyum. Tapi kali ini bukan senyum menyeramkan. Itu senyum yang menyimpan luka bertahun-tahun. Aku tersentak bangun di tepi sungai. Tubuhku kuyup, tapi sungai itu terlihat biasa saja. Airnya mengalir tenang, langit biru cerah, suara burung berkicau seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi nafasku memburu. Jantungku masih berdetak tak beraturan. Dan lebih dari itu, ada sesuatu yang berbeda. Aku menatap tanganku. Garis-garis kulitku berubah. Kulit punggung tangan kiriku memiliki sisi kecil, menyilap samar di bawah sinar matahari. Aku terlonjak mundur. Tapi rasa kaget itu segera berubah menjadi hening yang menyesakkan. Apa yang barusan terjadi? Bisikku sendiri, meski aku tahu tak akan ada yang menjawab. Aku berdiri dengan kaki gemetar, berjalan menjauh dari sungai. Tapi setiap langkah terasa aneh. Langit terasa lebih terang, dedaunan berdesir pelan, dan telingaku bisa menangkap suara, bisikan air, suara-suara yang tak pernah kudengar sebelumnya. Saat aku melintasi jalan setapak menuju kampung, kulihat orang-orang berkumpul di balai desa. Wajah mereka panik, saling berbisik. Beberapa di antara mereka menatap ke arahku dengan wajah pucat. Rama, panggil seseorang. Aku menoleh. Itu Pak Harun, kepala dusun. Kamu kemana saja? Sudah 2 hari kamu hilang. Kami kira kamu. Aku hanya mancing, Pak, potongku cepat. Semua mata tertuju padaku. Beberapa mendekat, memegang pundakku, memastikan aku nyata. Tapi yang membuatku membeku bukan itu. Di salah satu tiang balai desa, tertempel foto wajahku. Di bawahnya tertulis, dinyatakan hilang di sungai pada hari Sabtu. Terakhir terlihat memakai kaos biru dan celana pendek hitam. Aku membaca itu berulang kali. Hari ini seharusnya Minggu. Tapi Pak Harun bilang aku hilang 2 hari. Itu artinya aku pergi pada hari Sabtu dan kembali di hari Senin. Aku nggak paham, Pak. Gumamku pelan. Tapi sebelum aku bisa mencerna semuanya, seorang nenek tua menghampiri dengan langkah gemetar. Dia memandangku dalam-dalam, lalu bergumam, "Kau melihatnya, ya, perempuan itu. Penunggu sungai." Aku terpaku. Dulu, kakekmu juga pernah menghilang 2 hari. Kembali dengan tanda di tubuhnya. Sejak itu, dia bisa bicara dengan air dan tak pernah lagi mau memancing. Dia bilang, dia telah diberi peringatan. Darahku berdesir dingin. Nafasku berat. Aku menatap sungai di kejauhan. Airnya mengalir biasa, tapi kini kurasakan bisikan pelan setiap kali angin menyentuh permukaannya. Dan malam harinya, mimpi itu datang lagi.
Gadis itu duduk di batu besar di tengah sungai. Rambutnya basah, menutupi wajah. Tapi matanya menatapku tajam, lalu berkata pelan, "Kita belum selesai, Rama." Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi bukan hanya itu. Di kaki ranjangku, ada jejak lumpur basah. Dan aroma sungai yang belum pernah ada sebelumnya. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil memandangi telapak tanganku. Sisi kecil di kulitku tak menghilang, justru makin jelas saat terkena sinar matahari. Ibu mengetuk pintu kamar dan menyodorkan sarapan, tapi aku tak sanggup makan. Mataku terus terpaku pada jejak lumpur yang sejak tadi pagi belum juga kering di lantai kamar. "Rama, kamu kenapa?" tanya ibu dengan nada khawatir. Aku hanya menjawab singkat, "Mimpi buruk, Bu." Padahal itu bukan mimpi. Itu kenyataan yang kini menghantuiku. Sepanjang hari aku mencoba kembali ke rutinitas. Ke warung, menyapa tetangga, dan memancing lagi di tempat yang berbeda. Tapi setiap kali kailku menyentuh air, aku merasa dia mengawasiku. Gadis itu. Sosok yang tak seharusnya kulihat, apalagi kutolong. Saat malam tiba, suara air sungai makin jelas. Seolah ia memanggil. Aku menutup kuping dengan bantal, tapi suara itu menembus semua. Lalu terdengar suara ketukan dari arah jendela kamar. Perlahan aku mendekat. Jendela terbuka sendiri. Angin dingin masuk, membawa bau amis yang membuat tenggorokanku mual. Aku menoleh cepat ke arah cermin, dan hampir saja aku terjatuh. Bayanganku tak sama lagi. Wajahku sama, tapi mataku berubah seperti matanya. Dan saat aku menarik baju bagian punggung, aku melihat guratan memanjang seperti sisik besar mengelilingi tulang belikatku. Aku menjerit. Tapi yang keluar bukan lagi suara manusia. Sejenak, aku menyumpal mulut sendiri dan berlari keluar rumah. Jalanan desa sepi. Lampu-lampu padam. Tapi dari kejauhan, aku melihat cahaya samar di tepi sungai. Cahaya itu bergerak pelan, mengarah ke arahku. Aku tak bisa lari. Kakiku seolah tertanam ke tanah. Dan dari balik semak, muncul sosok tua berjubah coklat lusuh. Matanya menatapku penuh rahasia. "Kamu sudah menyentuh dunia mereka," ucapnya pelan. "Sekarang kamu harus memilih, bertahan sebagai manusia, atau menyerah sebagai bagian dari mereka." Aku tak mengerti. Dia mendekat, lalu membuka gulungan kain dari dalam sakunya. Isinya sebuah gelang rotan yang aneh, dengan potongan kuku tajam tertanam di bagian dalamnya. "Kalau kamu ingin kembali seperti semula, kamu harus kembali ke sungai itu, bukan untuk menolong, tapi untuk membayar." Aku menatapnya tanpa kata. Tapi saat aku berkedip, dia sudah menghilang. Yang tersisa hanya bau amis yang menusuk hidung, dan gelang aneh yang kini sudah melingkar di pergelangan tanganku. Aku tahu, malam ini aku tak bisa tidur. Karena malam ini, aku akan kembali ke sungai itu. Langkahku berat saat menyusuri jalan tanah menuju sungai. Malam pekat, dan hanya cahaya rembulan yang menggantung redup di atas pohon bambu tua. Gelang rotan di pergelangan tanganku terasa makin panas. Seolah menarikku, menyeretku ke tempat yang seharusnya tak pernah kudatangi lagi. Tapi aku tahu, ini satu-satunya jalan keluar. Sungai itu tenang. Terlalu tenang. Permukaannya mengilap seperti kaca hitam. Tak ada suara jangkrik. Tak ada desir angin. Hening yang menakutkan. Aku berdiri di tepi batu besar, tempat aku pertama kali melihat gadis itu.
Hatiku berdebar tak karuan. Tapi sebelum sempat aku memanggil, dia muncul dari balik riak air yang tiba-tiba saja pecah oleh tubuhnya. Separuh tubuhnya masih seperti manusia. Wajahnya pucat, rambutnya menjuntai basah menutupi sebagian pipi. Tapi dari pinggang ke bawah, sisik hijau tua menutupi bentuk tubuhnya. Ekor panjang dengan sirip tajam menyapu permukaan sungai. Dia tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum manusia. Kau datang lagi, Rama, suaranya dingin seperti air yang meresap ke dalam tulang. Aku menahan napas. Aku ingin kembali, kataku pelan. Dia menggeleng, lalu perlahan mendekat. Kau sudah memijak dunia kami. Tak ada yang kembali tanpa luka. Tangannya terulur. Tapi sebelum menyentuhku, gelang di tanganku menyala samar. Cahaya itu memancar ke arah tubuhnya, dan dalam sekejap dia menjerit keras, tubuhnya mencelup ke air, membuat gelombang besar menyapu kakiku. Gelang itu, desisnya dari dalam air. Itu milik penjaga, kau sudah berbicara pada orang yang tak seharusnya kau temui. Aku mundur. Tapi suara gemuruh dari dalam sungai makin keras. Permukaan air retak seperti kaca. Dari celahnya, muncul tangan-tangan lain, tangan manusia dengan sisik, mencengkeram batu, pohon, dan tanah. Bayarnya bukan hanya nyawa, Rama, ucap suara lain, berat dan menggema dari dasar air. Tapi ingatan. Kau ingin kembali? Maka kau harus menyerahkan semuanya. Lupakan semuanya. Termasuk siapa dirimu. Aku berdiri di ambang batas. Di depan mataku dunia terbelah. Satu sisi adalah sungai biasa. Sisi lainnya seperti pusaran kegelapan yang memanggil namaku. Aku ingat wajah ibu. Wajah Pak Harun. Wajah teman-temanku. Tapi satu demi satu ingatan itu terasa kabur. Hujan turun perlahan, membasahi tanah, membasahi tubuhku yang gemetar. Lalu, gelang di tanganku pecah. Cahaya putih menyilaukan mataku. Dan saat aku membuka mata, aku duduk di depan pintu rumah. Pagi sudah datang. Burung berkicau. Ibu menyapu halaman. Tapi saat aku memanggil, ibu hanya tersenyum ramah seperti pada orang asing. Maaf, nak. Kamu siapa, ya? Hatiku mencelos. Dan di pantulan jendela rumah, aku melihat wajahku. Wajah yang tak kukenal. Aku berdiri terpaku di depan rumah yang seharusnya adalah rumahku. Tapi semuanya terasa asing. Pot bunga yang dulu kutanam bersama ibu kini berganti jenis. Sepeda tua milik almarhum ayah tak ada di tempatnya. Bahkan warna cat rumah berubah, seperti waktu telah melompati segalanya dan meninggalkanku sendirian di masa yang bukan milikku. Ibu, ini aku, Rama, suaraku parau. Tapi wanita itu hanya menatapku bingung, lalu perlahan menutup pintu. Suaranya samar dari balik tembok, ada pemuda aneh di luar, Pak sepertinya tersesat. Aku melangkah mundur. Jalan desa tak berubah. Tapi wajah-wajah orang di dalamnya asing. Anak-anak bermain dengan mainan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Warung Pak Harun sudah berganti jadi toko digital dengan papan neon menyala terang. Apa ini dunia yang sama? Bisikku. Aku mencoba berjalan ke sungai, satu-satunya tempat yang mungkin menyimpan jawabannya. Tapi setibanya di sana, yang kulihat justru dermaga beton dengan papan bertuliskan Proyek Wisata Sungai Legenda, diresmikan tahun 2031. Tahun 2031? Tanganku bergetar hebat.
3 tahun lebih dari waktu terakhir yang kuingat. Apa yang terjadi di antara semua itu? Aku memejamkan mata, mencoba mengingat. Wajah gadis setengah buaya itu muncul samar. Gelang rotan, cahaya putih, dan kalimat terakhir dari suara dalam air. Bayarnya bukan hanya nyawa, tapi ingatan. Aku meraba kantong celana. Tak ada dompet. Tak ada ponsel. Hanya secari kain kering yang terlipat rapi. Saat kubuka, tertulis dengan tinta merah yang pudar. Jika kau membaca ini, berarti kau berhasil kembali. Tapi bukan sebagai Rama. Dunia ini tak mengenalmu. Jangan cari jalan pulang. Karena kau sudah di rumah, hanya saja bukan rumah yang kau ingat. Lututku lemas. Aku terduduk di tepi dermaga. Tatapanku kosong. Lalu tiba-tiba dari arah sungai, angin dingin kembali berembus. Menyapu rambut dan leherku. Dan dalam bayangan air yang tenang, aku melihat sosok perempuan berdiri jauh di tengah sungai. Dia melambai. Wajahnya tersenyum. Separuh tubuhnya masih seperti buaya. Tapi dia bukan mengajakku kembali. Dia hanya mengawasi. Seolah mengingatkan bahwa meski aku telah kembali, sebagian diriku tetap tertinggal di sana. Hari demi hari berlalu. Aku menumpang tinggal di sebuah musala tua yang tak jauh dari pasar. Pengurusnya, Pak Syamsul, mengira aku adalah pemuda jalanan yang kehilangan arah. Aku tak membantah. Karena sebenarnya, aku sendiri tak tahu lagi siapa diriku. Namaku masih Rama. Tapi saat aku menatap cermin, yang kulihat bukan aku yang dulu. Ada bekas garis aneh di leherku, membentuk pola seperti sisik. Dan setiap kali aku tidur, aku melihat air yang terus mengalir, menarikku kembali ke dasar yang tak bisa dijelaskan. Aku mencoba hidup seperti manusia biasa. Menjual gorengan di pinggir jalan. Membantu membersihkan halaman musala. Tapi bisikan dari sungai tak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, saat hujan turun deras, aku terbangun karena suara langkah kaki yang membasahi lantai. Di depan pintu musala, ada genangan air. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya sehelai kain putih mengapung di tengahnya, perlahan terbawa angin dan menempel di kakiku. Saat kuangkat, di sana tertulis huruf-huruf samar, tulis tangan yang membuat darahku membeku. Jangan kau lupakan siapa yang menukar hidupnya agar kau bisa kembali. Aku terdiam. Tiba-tiba, gambaran samar muncul di benakku. Gadis itu bukan makhluk jahat. Dia adalah penjaga gerbang antara dua alam. Dia menyelamatkanku. Dia menukar sebagian jiwanya dengan milikku agar aku bisa kembali ke dunia ini. Tapi dengan harga yang tak bisa ditarik kembali. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi melihat bayangannya di sungai. Tapi setiap kali aku menyentuh air, tubuhku bergetar. Aku bisa mendengar suara yang tak didengar orang lain. Suara anak-anak yang bermain di dasar air. Suara tawa dan tangis. Aku tahu, suatu hari nanti, saat waktuku habis, aku tak akan dikuburkan di tanah. Jiwaku akan kembali ke tempat ia berasal. Ke sungai yang pernah membelah hidupku jadi dua. Karena sejak hari itu, aku bukan lagi sepenuhnya manusia. Aku adalah cerita yang disimpan angin. Dikenang oleh arus. Dan ditakuti oleh orang-orang yang pernah melihatku berjalan sendirian di tepi sungai sambil tersenyum, menatap permukaan air yang tenang, seolah menunggu seseorang. Seseorang yang mungkin tak akan pernah datang kembali. Karena dia,
sudah menjadi bagian dari dunia lain. Dan aku hanya utusan yang kembali untuk bercerita. Cerita yang tidak akan pernah selesai. Tamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.